Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Saya Data Novela hadir menemani Anda dalam program Ceria hari ini edisi Kamis 16 Februari 2023 dengan sejumlah informasi dan peristiwa di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. P3 Pekanbaru mengaku belum membahas dan menetapkan calon wali kota Pekanbaru yang akan diusung. P3 Pekanbaru masih menunggu hasil perolehan kursi pemilu 2024 mendatang. Meski hanya tinggal 1 tahun lebih, namun hingga kini Partai P3 Pekanbaru belum secara resmi mengusung atau menetapkan calon wali kota Pekanbaru yang akan diajukan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Alasannya, P3 Pekanbaru masih melihat hasil perolehan kursi pemilu serentak pada Februari 2024 mendatang. Ketua DPC P3 Pekanbaru Zulkarnain mengaku sebagai seorang kader dirinya siap menerima amanah apapun oleh partai, termasuk jika diminta maju sebagai calon wali kota Pekanbaru. Baik itu Perwaku maupun Pilgub ini insya Allah di bulan November ya. November lebih kurang berjarak 7 bulan ya. 9 bulan, di mana kita pemilu dimajukan dari April yang selama ini jadi 14 Februari. Jadi sesungguhnya acuan kita itu pada kursi nanti itu. Jadi kalau P3 itu kan tentu bukan P3 saja, masing-masing partai tentu ada calon di internal. Seperti kita kan gubernurnya sudah sosialisasi calon gubernurnya kan seperti itu. Untuk kota, kalau kita ini selaku politisi, selaku orang partai, kan artinya kalau amanah itu diberi kepada kita, insya Allah kita siap. Kita artinya intinya bahwa kita ini pertama siap dipimpin dan siap juga memimpin kalau amanahnya sampai ke kita. Karena setiap pemimpin itu kan ada masanya, ada waktunya. Setiap masa juga ada pemimpinnya. Jadi itu intinya. Untuk dapat mengusung calon wali kota Pekanbaru, P3 harus memiliki 9 kursi di DPRD. Jika tidak, maka dipastikan P3 harus berkoalisi dengan partai lainnya. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi enggan berkomentar jauh soal calon wali kota dari PKS yang akan diusung pada Pilkada 2024 mendatang. Sabarudi meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada ketua partai. Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi enggan berkomentar banyak soal nama calon wali kota Pekanbaru yang akan diusung internal PKS pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Pasalnya Sabarudi menilai keputusan tersebut merupakan wewenang partai PKS tempat dirinya bernaung. Mengenai 3 nama calon yang sempat ditetapkan dalam forum PKS beberapa tahun lalu, yakni Yayat Cahyadi, Henry Munif, dan Dr. Ihsan, Sabarudi meminta agar awak media mempertanyakan hal tersebut kepada partainya. Jadi gini, itu saya tahu ya, beda dengan membuat keputusan. Tapi saya pernah tahu ada ya, dulu muncul nama Pak Henry Munif, kemudian Pak Yayat Cahyadi, kemudian Dr. Ihsan ya. Itu untuk pemilu 2019 dulu, 19. Nah, cuman kan kita nggak tahu seperti apa situasinya dan segala macamnya. Makanya yang berhak menyampaikan ini itu partai, pengurus partai. Kalau bisa dengan ketua DPD aja. Melihat jumlah kursi yang dimiliki, PKS merupakan salah satu partai yang memiliki peluang besar untuk mengusulkan kader internalnya maju sebagai calon wali kota. PKS hanya membutuhkan 1 kursi tambahan dari 8 kursi yang dimiliki saat ini untuk bisa mengusung pasangan calon wali kota sendiri dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Bawaslu Riau mengingatkan para ASN dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis pada pemilu 2024 mendatang. Pasalnya sanksi berat akan menanti ASN bersangkutan yang dapat mengancam karir dan jabatan ASN tersebut. Bawaslu Riau mengingatkan para ASN dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis pada pemilu 2024 mendatang. Pasalnya sanksi berat akan menanti ASN bersangkutan yang dapat mengancam karir dan jabatan ASN tersebut. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, Bawaslu Riau mengingatkan seluruh ASN, kepala desa dan perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
ASN dan kepala desa serta perangkatnya diminta tidak ikut memberikan dukungan secara langsung atau menjadi tim sukses salah satu caleg atau capres dan bahkan calon kepala daerah sekalipun. Hal ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. ASN dan kepala desa yang terbukti terlibat dapat dikenai sanksi pidana pemilu atau bahkan dipecat sebagai pegawai negeri. Misalnya kita ambil desa ya, desa itu larangannya dilarang menjadi anggota partai politik. Nah kalau misalnya mau jadi caleg saja, tentu salah satu persyaratannya itu adalah ada KTA anggota partai politik. Jadi memang itu bagian profesi yang tidak diperkenankan untuk terlibat dalam politik praktis Bapak sekalian. Jadi larangan-larangan itu ada di undang-undang, misalnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada Permendagri berkaitan dengan perangkat desa, kepala desa dan perangkat desa dan yang lainnya. Seluruh ASN dan kepala desa juga diingatkan untuk tidak memberikan komentar atau memberikan tanda suka, serta menyebarluaskan konten yang berisi muatan politis yang ada di media sosial. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Halo guys, sekarang Ceria TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Ceria TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Ceria TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Ceria TV 100% ria, Wak. Tahapan coklit data pemilihan pemilu 2024 sudah berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Desa Pulau Lancang, Kabupaten Kuansing. Petugas Pantarli mengaku kerap menemukan rumah warga dalam kondisi kosong sehingga proses coklit terkendala. Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit pemilu 2024 sedang berlangsung di sejumlah daerah. Dari beberapa wilayah, petugas Pantarli ditemukan sejumlah persoalan yang membuat coklit sedikit terkendala, yakni kerap menemukan rumah warga yang kosong karena ditinggal penghuni bekerja. Seperti yang diakui petugas pemutakhiran data pemilih di Desa Pulau Lancang, Desnita. Meski secara umum tidak menemukan masalah yang berarti, namun dirinya bersama petugas Pantarli lain seringkali menemukan rumah warga dalam keadaan sepi tanpa penghuni karena kesibukan. Selama ini saya belum menemukan kendala, tetapi ada sedikit terkadang pas mencoklit itu orang tidak ada di rumah karena ada kesibukan luar atau kegiatan yang di luar rumah. Mengatasi persoalan ini, tidak jarang para petugas Pantarli harus berulang kali mendatangi rumah warga yang sama untuk dilakukan proses coklit. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV, laporkan. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarli Rokan Hilir siap menjunjung tinggi fakta integritas dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Mereka menyatakan siap menerima sanksi jika melanggar aturan yang berlaku. Pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum. 1.903 orang panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarli telah menandatangani fakta integritas dan secara bersama membacakan fakta integritas di halaman kantor BPKAD Rohil dalam apel akbar petugas Pantarli. Pembacaan ikrar dan fakta integritas ini turut disaksikan oleh pihak Bupati Rokan Hilir, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lain. Sebanyak 11 fakta integritas disepakati dan ditandatangani dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Fakta integritas agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Saya, petugas pemutakhiran tangga hilir, dan kepengurusan labuan tangga besar, dan kepengurusan labuan tangga kecil dalam jabatan kami sebagai berikut.
1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas dan tanggung jawab. Mereka juga siap menerima sanksi jika melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Dari Rokan Hilir, Junedi, Ceria TV melaporkan. Hasil produksi pertanian warga Kepenghuluan Bagan Punak meningkat hingga 30%. Peningkatan terjadi setelah mendapat bantuan alat-alat pertanian dari Pemkab Rokan Hilir. Hasil produksi pertanian warga Kepenghuluan Bagan Punak diperkirakan meningkat hingga 30%. Hal ini dibenarkan Ketua Kelompok Tani Hidup Subur Atan. Menurut Atan, untuk panen kali ini dalam 1 hektar lahan petani mampu menghasilkan 8 ton gabah. Meningkatnya hasil produksi padi tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah Rokan Hilir yang telah membantu alat mesin pertanian berupa hand traktor dan combine. Selain meningkatkan hasil pertanian, hadirnya bantuan tersebut mampu mempermudah petani dalam mengelola lahan pertanian. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Afrizal Sinto dan Bapak Wakil Bupati Haji Sulaiman karena ada perhatian terhadap kami. Waktu beberapa tahun lalu mengasih bantuan yaitu berupa hand traktor dan kombin untuk menggeser padi. Di sini juga kami dari masyarakat petani nampaknya tahun ini perkembangan tanaman padi karena bantuan dari alat-alat tersebut nampak hasil tambahnya di daerah kelompok kami ini. Seiring meningkatnya hasil pertanian padi, para petani juga berharap dukungan pemerintah agar membangun akses jalan dalam mempermudah distribusi hasil pertanian. Selain itu, petani juga meminta agar irigasi lahan pertanian dapat segera dibangun. Dari Rokan Hilir, Junedi, Ceria TV melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah, SDN 170 Pekanbaru menggelar berbagai perlombaan keagamaan, di antaranya lomba dai cilik, tahfiz, nasyid, dan sholat jenazah. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah, Sekolah Dasar Negeri 170 Pekanbaru menggelar beragam kegiatan keagamaan yang digelar di halaman sekolah tersebut. Kegiatan dibuka langsung Kepala Sekolah SDN 170 Nur Haidah Tambunan. Acara digelar sejak pagi, diawali dengan pawai peserta lomba, dilanjutkan dengan lomba dai cilik, tahfiz Quran. Sementara untuk perlombaan nasyid dan sholat jenazah telah digelar 2 hari sebelumnya. Kegiatan perlombaan menyambut Isra Mi'raj tersebut merupakan tahun pertama digelar di sekolah ini. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar, serta menumbuhkan keberanian kreativitas bagi anak didik tampil di depan umum. Kami SD Negeri 170 Pekanbaru mengadakan beberapa perlombaan yang antara lain seperti perlombaan tahfiz, pildacil, nasyid, kemudian satu lagi sholat jenazah. Adapun perlombaan itu sebagian besar sudah kami laksanakan pada 2 hari sebelumnya, yaitu pada sore hari. Kemudian pada hari ini dilanjutkan lagi dengan ada nanti 2 jenis perlombaan. Ini semuanya dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah demi untuk menunjang kurikulum Merdeka, yang mana di dalamnya ada P5 ya Ibu ya, Bu Sri, untuk penguatan
Yang di sini yang kami ambil yang pertama yaitu karena ini berkaitan dengan keagamaan, religius, yaitu pada poin pertamanya untuk meningkatkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak lain tujuannya adalah untuk menumbuhkan keberanian, kemudian kreativitas anak, serta tanggung jawab untuk tampil di hadapan orang banyak. Ini adalah untuk tahun pertama. Ya, pada tahun ini kami melaksanakan pawai-pawai ini. Cuman namun sebelumnya kami juga sudah melaksanakan seperti yaitu melaksanakan pengembangan bakat dan minat siswa di sekolah, juga seperti perlombaan pesenso, tari-tarian, ya, juga lomba nyanyi. Juga guru-gurunya diadakan lomba nyanyi di sekolah ini dalam rangka menyambut 17 Agustus kemarin kami juga melaksanakan lomba karaoke lagu-lagu kemerdekaan untuk para guru di sekolah ini. Ya, saya tentu selaku kepala sekolah berharap ke depannya mudah-mudahan kiranya berkat di bawah bimbingan saya, pimpinan saya, dan juga kerjasama semua majelis guru yang ada di sekolah ini, saya berharap kiranya ke depan SD Negeri 170 Pekanbaru ini bisa lebih maju lagi dan juga bisa menciptakan siswa yang berkarakter religius dan berilmu pengetahuan, ya, serta berteknologi dengan kehidupan kita sekarang, kemajuan teknologi sekarang ini demi untuk melaksanakan kurikulum merdeka sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, juga melaksanakan program pemerintah untuk kedepannya, dan semoga kiranya SD Negeri 170 Pekanbaru ini ke depan bisa lebih maju lagi dan jaya. Ratusan siswa dan wali murid tampak antusias memeriahkan kegiatan perlombaan tersebut. Melalui kegiatan seperti ini dan dukungan seluruh pihak, diharapkan SDN 170 Pekanbaru semakin maju dan bisa menciptakan siswa yang berkarakter, religius, berilmu pengetahuan serta menguasai teknologi. Purwanto, Ceria TV, melaporkan. Inovatif dan luar biasa. Demikian program ceria hari ini untuk Anda. Tetap ceria, tetap semangat, dan semakin kreatif. Saya Dita Novela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.